Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia, Kepala Sekolah dari TK Al Nurul Huda. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Izinkan saya share screen tentang materi yang akan saya paparkan. Terima kasih. Nah, alhamdulillah, materi yang akan saya paparkan yaitu model pengembangan kewirausahaan atau entrepreneur di sekolah melalui strategi berbasis sekolah. Nah, ketika saya membuat program kewirausahaan berbasis sekolah, pastinya saya melihat permasalahan-permasalahan yang ada terlebih dahulu. Nah, permasalahan secara global yaitu krisis ekonomi yang berkepanjangan yang dialami bangsa ini berimbas pada dunia pendidikan dan bergulirnya program pemerintah melalui program bantuan operasional sekolah atau BOS untuk semua siswa saat ini belum mampu memecahkan masalah. Nah, ketika ada permasalahan, lalu ada akibat yang dirasa, yaitu banyak sekolah yang kesulitan mengelola anggaran pendidikannya bahkan merasa bangkrut. Dan itu juga yang saya rasakan ketika di awal-awal menjadi kepala sekolah di TK Al Nurul Huda. Nah, ketika ada permasalahan, lalu ada akibat yang dirasa, ketika saya akan membuat program kewirausahaan berbasis sekolah, pastinya ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Yang pertama yaitu syarat-syarat apa saja yang harus dimiliki para pengelola sekolah agar mampu menciptakan sebagai unit kewirausahaan. Nah, selanjutnya bagaimana pola pengembangan unit kewirausahaan yang dapat diimplementasikan di sekolah. Dan selanjutnya, bagaimana cara memonitor dan mengevaluasi pengembangan kewirausahaan di sekolah. Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait permasalahan yang ada yaitu pertama, sikap kewirausahaan yang tangguh yang sangat dibutuhkan oleh setiap penyelenggara sekolah sekarang dan ke depan dalam rangka menghadirkan sebuah lembaga sekolah yang murah namun berkualitas serta produktif. Apalagi saat ini daya saing di dunia pendidikan khususnya PAUD sangat besar sekali, apalagi PAUD sekarang sangat menjamur ya, apalagi di daerah saya PAUD itu semakin banyak. Namun itu tidak membuat saya gimmick sebagai kepala sekolah, namun itu adalah menjadi motivasi sehingga bagaimana sekolah ini menjadi daya saing yang hebat, yang berkualitas, yang bisa memberikan pendidikan yang murah, namun tetap profesional dan berkualitas seperti itu. Dan alhamdulillah dengan adanya program kewirausahaan berbasis sekolah ini, kini kami TK Al Nurul Huda bisa memberikan pelayanan yang terbaik meskipun biaya pendidikannya murah seperti itu. Nah, selanjutnya penyelenggara sekolah yang berjiwa wirausahawan akan selalu berpikir dan bertindak untuk mencari pemecahan masalah. Nah, ketika ada masalah yang tadi dirasa, saya mengajak guru serta stakeholder yang ada untuk berdiskusi bagaimana caranya memecahkan masalah, apalagi masalah keuangan di TK Al Nurul Huda ini. Dan alhamdulillah setelah kita berdiskusi bersama, akhirnya terbuatlah program kewirausahaan berbasis sekolah seperti itu. Nah, selanjutnya pengelola sekolah yang memiliki jiwa wirausaha adalah mampu memahami sekolah sebagai lembaga bisnis yang sangat baik. Nah, ketika kami membuat program kewirausahaan berbasis sekolah, kami menilai, wah ini sekolah bisa nih dijadikan ladang bisnis. Dan ladang bisnis itu sendiri nanti labanya akan digunakan untuk kepentingan khususnya untuk pengembangan sekolah itu sendiri. Nah, ketika laba yang didapat kita jadikan untuk pengembangan sekolah itu sendiri, pastinya nanti akan terdorong sekolah itu menjadi sekolah yang bonafit. Dan alhamdulillah ketika adanya program yang telah kami buat di TK Al Nurul Huda yaitu kewirausahaan berbasis sekolah, kini TK Al Nurul Huda bisa lebih maju dan keuangannya bisa teratasi seperti itu.
Nah, ketika kita membuat program kewirausahaan berbasis sekolah, pastinya ada manfaat yang dirasa. Dan manfaat itu pastinya harus bisa dirasakan oleh sekolah, oleh siswa, serta masyarakat sekitar. Nah, manfaat-manfaat sekolah yang dikelola menggunakan konsep kewirausahaan. Pertama, manfaat untuk sekolah yaitu konsep kewirausahaan sekolah diarahkan kepada penciptaan dan pengembangan unit usaha yang profit taking. Yang kedua, untuk siswa memberikan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dan manajerial tingkat sederhana untuk mengelola dan memasarkan suatu produk. Nah, selanjutnya untuk masyarakat sekitar memiliki sentimen positif sekolah yang selanjutnya akan meningkatkan rasa memiliki atau sense of belonging terhadap sekolah. Nah, ketika kami membuat program kewirausahaan berbasis sekolah di TK Al Nurul Huda, ini adalah kewirausahaan yang sudah diterapkan di TK Al Nurul Huda Bungbulan, di mana kami melihat potensi sekolah, eee, lalu membuat konsep, mengembangkan karakteristik kewirausahaan berdasarkan pemanfaatan, dan program yang akan dikembangkan, serta langkah-langkahnya, seperti itu. Nah, ini adalah konsep serta potensi sekolah dan program yang akan dikembangkan, serta langkah-langkah yang telah kami laksanakan di TK Al Nurul Huda. Yang pertama, konsepnya memiliki motivasi yang tinggi dan potensi sekolah yang ada, alhamdulillah di daerah kami TK Al Nurul Huda termasuk sekolah yang memiliki siswanya yang lumayan banyak. Dan program yang akan dikembangkan yaitu membuka usaha dan langkah-langkahnya pastinya kita mengumpulkan modal. Dan alhamdulillah dengan adanya diskusi dengan stakeholder sekolah juga diskusi dengan kepala yayasan dan beliau memberikan bantuan modal kepada kami sehingga program yang direncanakan sudah bergulir sesuai rencana, juga alhamdulillah bergulir dengan baik. Nah, selanjutnya konsepnya memiliki rasa optimis dan tanggung jawab. Potensi sekolah, alhamdulillah sekolah kami sekarang ini banyak peminatnya, serta program yang akan dikembangkan dapat diperjualbelikan dan langkah-langkahnya mencari customer melalui iklan. Dan alhamdulillah kami membuat iklan dari medsos, misalkan lewat WA, lewat Facebook, seperti itu juga banyak iklan yang dari mulut ke mulut gitu, seperti itu. Kita misalkan bisa merekomendasikannya ke sahabat-sahabat, serta ke orang tua murid. Dan terlebih kita juga bekerja sama dengan para alumni dari TK Al Nurul Huda sehingga mereka menjadi model iklan itu sendiri sehingga mereka bisa memberikan atau apa eee memberikan iklan itu sendiri kepada orang lain bahwa, "Wah, ini ada usaha nih di TK Al Nurul Huda." Nah, seperti itu. Selanjutnya, mampu bekerja keras dan berdoa dan potensi sekolah yaitu memiliki lahan luas. Alhamdulillah, TK Al Nurul Huda memiliki lahan yang lumayan luas dan itu juga milik sendiri, seperti itu. Nah, program yang akan dikembangkan yaitu membuka unit produksi, langkah-langkahnya mengumpulkan investor. Dan alhamdulillah kami juga senantiasa bekerja sama dengan investor luar. Eee, Apalagi ketua yayasan kami banyak sekali koleganya sehingga kami terbiasa untuk meminta bantuan kepada investor gitu untuk memberikan sedikit modal dan ya alhamdulillah dengan bergulirnya program itu kini bangunan di TK Al Nurul Huda juga semakin bertambah seperti itu yang dulunya awal-awal tidak memiliki kantin, tidak memiliki kantor, tidak memiliki WC. Sekarang kami sudah memiliki WC, kantin, kantor, dan memiliki beberapa kelas juga, alhamdulillah. Nah, untuk konsepnya memiliki sifat berani menghadapi kesulitan dan potensi sekolahnya, alhamdulillah untuk daerah kami, daerah Bungbulang, potensi sekolah kami yaitu berada di tengah kota Bungbulang, seperti itu. Nah, program yang akan dikembangkan, persaingan yang ketat dan ya seperti kita ketahui sekarang ini persaingan emang begitu ketat. Terus langkah-langkahnya pelayanan yang prima atau service excellent.
Nah, itu pelayanan yang luar biasa yang harus kita laksanakan di sini dan alhamdulillah pelayanan kami di sini, saya rasa sangat luar biasa. Nah, konsep selanjutnya itu percaya diri, potensi sekolah yang ada, insya Allah alhamdulillah sekolah kami sudah menjadi sekolah yang maju dan program yang akan dikembangkan yaitu pengembangan karakter serta langkah-langkahnya mendatangkan motivator dan ya mudah-mudahan ke depannya kami bisa mengundang motivator agar kami lebih termotivasi seperti itu. Nah, konsepnya mencapai kesuksesan, potensi sekolah mampu mencetak murid yang berprestasi dan alhamdulillah banyak sekali alumni TK Al Nurul Huda yang wah sudah berprestasi gitu ketika sekarang mereka sudah kuliah atau apa prestasinya sangat luar biasa apalagi ya banyak alumni yang sudah go internasional gitu mereka mendapatkan beasiswa ada yang di Kairo gitu seperti itu. Nah, program yang akan dikembangkan yaitu mengadakan pelatihan dan langkah-langkahnya menyediakan alat-alat praktek seperti itu. Nah, ini adalah rancangan pengembangan kegiatan kewirausahaan di sekolah menggunakan SWOT analisis. Program pengembangan kewirausahaan berdasarkan potensi sekolah. Pertama, potensi sekolah yang dimiliki yaitu partisipasi orang tua yang tinggi dan kondisi sekolah guru memiliki kompetensi keterampilan yang mumpuni. Jenis kegiatan melakukan kerjasama dengan orang tua siswa membuat bros dari manik-manik, kain flanel, dan benang wol. Indikator keberhasilan menghasilkan wirausaha dari bros, sasarannya guru, orang tua, siswa, dan masyarakat. Target masyarakat secara umum, waktu pencapaian target 1 tahun, sumber daya uang kas sekolah, seperti itu. Selanjutnya potensi sekolah, jasa antar jemput anak. Kondisi sekolah, jarak rumah dan sekolah cukup jauh dan orang tua sibuk dan ya memang kami memiliki siswa yang orang tuanya lumayan sibuk. Mereka banyak sekali orang tuanya yang menjadi pegawai negeri sipil sehingga tidak bisa mengantar dan menjemput anak dan juga banyak sekali orang tua yang eh, menjadi pedagang di pasar sehingga mereka tidak ada waktu untuk sekedar menjemput dan mengantar anak ke sekolah seperti itu. Jenis kegiatan biasa jemput anak, indikator keberhasilan meringankan beban orang tua dan menambah pemasukan dari ongkos antar jemput peserta didik datang dan pulang tepat waktu. Jadi ini sangat membantu sekali karena orang tua tidak lagi merasa takut bahwa anaknya berkeliaran di jalan atau seperti itu, takut ada yang nyulik kan, kita dari pagi sudah adakan penjemputan sehingga dan pulangnya juga kita antar sehingga orang tua merasa tenang karena ada guru pembimbingnya yang mengantar dan menjemput anak-anaknya seperti itu. Sasarannya yaitu peserta didik dan targetnya siswa yang berjarak jauh, waktu pencapaian target 1 tahun, sumber daya dari orang tua itu sendiri. Nah, selanjutnya potensi sekolah yang kami miliki yaitu ternak ikan. Kondisi sekolah mempunyai kolam ikan, jenis kegiatan memelihara ikan, indikator keberhasilan menghasilkan ikan untuk dijual. Nah, di sini kolam ikan di sini alhamdulillah kami kan kepala yayasan memiliki pesawahan yang lumayan luas. Nah, dan di sini juga penanaman padi itu setahun hanya 2 kali. Dan ketika padi sudah dipanen ke waktu penanamannya itu masih ada jeda yang lumayan lama gitu seperti itu. Nah, kami berpikir bagaimana nih sawah-sawah itu kalau kita manfaatkan. Nah, alhamdulillah dari jeda waktu panen ke waktu penanaman padi itu kita manfaatkan untuk menanam bibit ikan sehingga pas waktu menanam kembali padi ikan itu sudah besar-besar gitu dan itu kita dapat jual belikan ke masyarakat sekitar dan alhamdulillah itu sudah berlangsung sehingga uang kas sekolah mulai bertambah seperti itu.
Nah, selanjutnya alhamdulillah juga potensi sekolah kami memiliki kolam renang. Nah, ketika kolam renang itu ada, alhamdulillah dari TK-TK yang lainnya juga sering yang berkunjung ke sini dan mereka juga memberikan income gitu sehingga, kas sekolah juga bertambah. Juga, banyak sekali meskipun bukan dari TK di acara libur, libur sekolah banyak, siswa-siswa yang lagi liburan ikut berenang di sini. Mereka juga memberikan income gitu sehingga lumayan menambah pundi-pundi kas sekolah seperti itu. Nah, selanjutnya kantin sekolah, kondisi sekolah memiliki kantin jenis kegiatan menjual jajanan sehat untuk anak. Alhamdulillah kami juga sudah memiliki kantin meskipun sederhana, tapi alhamdulillah anak-anak sekarang tidak jajan keluar, serta orang tua juga merasa tidak khawatir karena jajanan yang kami sediakan juga pastinya jajanan sehat tanpa bahan pengawet, serta keamanan dan kekondusifan anak ketika istirahat sangat terjaga ketika ada kantin tersebut karena mereka tidak berkeliaran seperti itu. Nah, ini adalah foto kewirausahaan TK Al Nurul Huda. Ini bros dari Manik-Manik ya. Selanjutnya ini adalah kolam renang yang kami miliki. Nah, selanjutnya ini adalah kolam ikan, ya itu tadi, di sawah setelah dicangkul dalam rentang waktu sebelum ditanami padi, seperti itu. Selanjutnya ini kantin sekolah. Nah, ini adalah kendaraan sekolah yang terbiasa kami gunakan untuk menjemput dan mengantar pulang sekolah. Alhamdulillah, sekian dan terima kasih. Itu adalah pemaparan dari kami, PKA Nurul Huda. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.